Oke, selamat pagi teman-teman. Ini kebetulan ada teman kita Pak Sugi. Pak Sugi ini kalau mungkin orang nggak asing lah kalau di ikan koi ya. Iya, selamat pagi semuanya. Kemudian di pohon-pohon jati, kemudian pupuk. Ya, kebanyakan pupuk yang disediakan sama Pak Sugi ini pupuk-pupuk yang untuk foliar ya. Ya, dan kita ekspor dari tahun 88. Jadi pengalaman dari tahun 88. Ya. Jadi 88 berapa? 37 tahun ya? Iya, lebih. Pengalamannya. Nah, ini Pak Sugi, kita ada di kapling alpukat. Sebenarnya alpukat ini di sini kita tidak terlalu fokus sekali ya. Ya, Pak Par? Iya, betul. Ya. Coba Pak Par, sini Pak Par. Ini kebetulan ini udah tanam kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Ya, jadi kita di sini tanam alpukat ini beberapa alpukat yang introduction sama ada juga yang lokal. Sebenarnya secara garis besar ya, alpukat itu ada 2 tempat. Oke. Nah, 2 tempat asal yang agak beda ya. Satu itu dari Guatemala, Meksiko. Oke. Itu untuk Amerika yang dataran Latin. tinggi, seperti Hass, Pinkerton dan lain. Ada yang Hindia Barat yang tempat yang lebih panas ya, seperti Afut Mentega. Kita banyak yang kenal lokal di sini, ada Miki, ada Kendir, ada yang Subang atau Kelut ya. Kelut. Ya. Nah, dan lain-lain itu alpukat itu. Nah, kita lihat alpukat itu ya untuk dataran tinggi yang misalnya 800 ke atas itu yang cocok yang land dari Guatemala. Yang dari Guatemala. Ya, kalau yang ke bawah itu lebih bagus yang khususnya alpukat dari Hindia Barat. Seperti Miki contohnya, yang dari Depok itu terkenal. Kalau ditanam di MDPL 900-an itu gak enak. Boy gimana? Boy makan? Iya, kurang. Gak enak gitu ya. Jadi itu cocok mungkin 300-an ke bawah. Mungkin 400 masih oke. Nah, kita lihat ini satu pohon yang kecil nih. Ini baru belajar bunga nih. Pertama kali. Ya, ini baru pertama ya? Iya. Ini umur berapa, Pak Par? Kurang lebihnya mau dari pas muncul mata ketam itu sampai sekarang 3 bulanan ini. 3 bulanan? Iya, dari muncul mata ketam. Sebenarnya alpukat itu dari biji sampai dia panen itu antara 6 sampai 7 bulan. Tapi di dataran rendah bisa sampai 8 bulan seperti Hass ya. 8 bulan. Nah, kita di sini banyak yang tanam dari lokal sama dari introduction dari Vietnam. Nah, introduction dari Vietnam yang terkenal itu seperti Kuba, Bot 7, Sap 034, Red Vietnam, Bong Con Hat, Bong Con Teng ya Pak ya. Terus ada yang kita tanam ya. Ada namanya Tansbit. Nah, itu yang kita tanam. Mungkin Pak Sugi nanti rencana mau coba yang itu ya? Ya, coba. Ya. Karena kebetulan ada tanah di Tasik. MDP-nya berapa Pak? 3,5 sampai 400-an. Nah, itu cocok ya alpukat, cocok. Ya. Jadi sebenarnya dicoba ya tanam. Nanti kita lihat dari situ hasilnya banyak, yang bagus nanti itu yang diperbanyak lagi. Karena Pak Sugi kan tanahnya luas sekali. Ya, 200-300 hektar ya. Ya, kurang lebih. Ya, mungkin tanam dulu Pak Sugi, tanam dulu 2 hektar. Nanti baru perbanyakan. Atau 3 hektar, bisa antara 1000 sampai 1200 pohon ya. Nah, ini saya di sini kebetulan tanam jaraknya agak jauh. Jadi 6 kali 7 ada 6 kali 6. Ya. Tapi saya lihat dari begini, jadi pengalaman teman-teman sebenarnya alpukat itu 5 meter ya cukup. 5 kali 5 ya. Kalau terlalu besar nanti kita pangkas ya, sehingga nanti juga panen gampang, pengurusan gampang juga ya. Kalau terlalu jauh, nanti titik tanamnya sedikit. Ya, biaya merawat ini nih, rumput-rumput ini nih. Ya, Pak Sugi punya pengalaman gimana di alpukat atau dulu pernah tanam duren kan? Ada di Caringin sampai hari ini masih ada lah. Kalau alpukat juga ada, tapi saya tidak mendalami dan tidak memperbesar ke sampai menanam dalam skala perkebunan, belum pernah. Nah, ini mungkin karena kesibukan lain. Nah, ini kebetulan memang ada tantangan saya harus mengurus 270 hektar. Untuk apa? Nah, rencananya memang kemarin-kemarin sudah, selama ini kan 10 tahun sudah nanam jati saja karena tidak berpikir buah, karena pikir akan repot segala macam, sulit nanti dari pencurian segala macam, pikirannya seperti itu. Nah, cuman kan kalau sudah melihat memang kita harus ada pendekatan dengan masyarakat juga yang baik. Mungkin juga nantinya akan melibatkan masyarakat untuk bisa berkolaborasi. Nah, itu kita baru berani untuk nanam buah-buahan di tengah-tengah luasan yang cukup luas. Ya, memang kita rencana mungkin dari 270 itu mungkin 50 hektar untuk area buah. Nah, lainnya mungkin nanti akan untuk tetap ada karet, karena karet masih produksi. Karet sekarang ada tanaman karet sekarang? Masih ada 100 hektar itu tanaman karet yang produktif, masih karena masih harga karet
terakhir ini 2 tahun terakhir sudah cukup baik, Ya. maka itu bisa lanjut. Kalau dulu kebun karet dibuang, diganti jati karena harga karetnya yang jelek. Tapi Itu Pak yang Sugi, pengalaman Jati kan sudah cukup lama ya? Iya, lama. cukup Gimana lama. kalau dari Jati? Jadi Jati pun secara juga nilai ekonominya. sama, nilai ekonomi sebenarnya cukup baik. Nah, cuman kita jangan salah nanam. Nah, seringkali dulu kita tanam rapat atau banyak jumlahnya. Itu 3 akan kali 3 Jati. tidak boleh. Jadi kalau yang terbaik sekarang sudah menemukan dengan uang sekolah itu, jadi kita nanam jati harus 6 kali 3. Oh, 6 kali 3. Itu paling rapat 6 kali 3. Sinar matahari cukup. Cukup. Ya. Ya. Jatinya lebih cepat Lebih besar. cepat besar. Kalau terakhir waktu itu kita 6 kali ada 6 kali 3 kali 2, kemudian ada 4 kali 3, macam-macam ya. Tapi yang terbaik itu waktu itu 6 kali 2. Nah, rupanya di 6 kali 2 ini juga tetap rapat. Jadi terakhir saya lihat kalau saya nanam lagi, saya 6 kali 3. 6 kali 3. Iya. Wah, Memang 6 bagus. kali 2 jauh lebih bagus daripada yang 1 hektar 3 1000. kali 3 kali 3 aja jelas. Kalau 6 kali Tidak 2 bagus. jadi berapa? Dari 700 6 kali 2 850 per hektar. Lebih Kalau bagus pertumbuhannya. lebih bagus daripada 3 kali 3. Tapi saya lihat lagi tetap sepertinya kalau kita daripada waste waktu, mending kita jarangin lagi. 6 kali 3 jauh lebih baik. Cepat perkembangan Betul, besar ya. betul. Ya, kita kembali ke alpukat ini Alpukat, Pak, ya. Pak Sugi. Jadi ada yang tanam introduction Ya. yang dari Vietnam. Tentu kalau dari Vietnam introduction itu udah terpilih ya. Ya, Udah ya. ada contohnya bagus ya. Tapi kita lihat kita punya alpukat lokal ini Bagus-bagus ya. bagus, banyak yang bagus. Salah satu tuh Miki, pasaran yang paling bagus. Oke. Cuma kelemahan Miki biasanya yang tanam itu kecil-kecil. Ya, Itu karena unsur haranya kurang. kurang, betul. Jadi Miki itu kan bijinya besar. Oke. Kalau kurang unsur hara jadi tipis kulitnya. Oke. Nah, saya sendiri di Serpong saya tanam biji dari biji. Nah, ada satu klon baru itu namanya Rich Serpong. Oke. Nah, itu buahnya antara 500 sampai Oh, 700 besar, cukup gram. besar. Tapi itu Bijinya kecil. tebal Tebal. ininya. Oke. Nah, Pak Sugi sendiri kan punya pengalaman, terutama untuk pemupukan dengan cara foliar. Iya. Ya, tentu dengan pemupukan yang bagus, tanaman ini kan bisa menghasilkan buah-buah yang bagus. Nah, Betul. Pak Sugi bisa cerita sedikit pupuk itu ya. Kalau pupuk yang saya produksi itu Ya. sebenarnya kan kita memang sudah produksi dari tahun 86. Sebenarnya tahun 86 berarti 1986. udah Hampir 40 tahun. ya, Ya, dan kita ekspor pertama ke Taiwan itu tahun 88. Oh, jadi sekarang ini bawa ke Taiwan. Orang Ada ke pakai Taiwan, pupuknya. ada ke Australia, ada ke Vietnam juga. Oh, Iya. Kamu sudah lihat di Vietnam itu Iya, banyak. Hah? Banyak. pohonnya subur-subur. betul. Apalagi di Taiwan ya. Taiwan juga. Jadi udah iya. masuk ya di Sudah sana ya? masuk. Jadi sudah mereka masuk. terima udah ya? Memang dulu karena itu om saya yang buat, jadi tujuannya pengen keluar. Oh. Kalau di dalam kan terlalu banyak birokrasi. Jadi dapat teknologinya dapatnya dari luar. Enggak, atau? enggak. Hah? Memang itu formulasi karena om saya juga dulu studinya adalah di Agronomi? Dia ambil di ilmu fisika dan alam lah istilahnya. Jadi ya itu kan membuat dan mencoba dan hasilnya cukup baik dan itu ya saya kira itu berkat dari Tuhan sampai hari ini pun dicoba dimanapun oke. Jadi masih jalan ekspor ya. Masih ada. Wah, tapi Ya. kita di kalangan teman-teman Duren ini banyak yang belum tahu. Ya, belum tahu Jadi karena kita coba memang ya, Pak, Sugi saya ya. promosinya nggak ada. Ini ya. Jadi mungkin nanti makanya Pak nanti bisa dicoba saja. Ya. Pasti ada perbedaan yang signifikan dan juga buat pohon-pohon yang mungkin kurang sehat Ya. boleh diaplikasikan. Karena kemarin juga di Tasikmalaya Ya. kita ada tanam kapulaga. Nah. Saya juga awam buat Ya. kapulaga, tapi yang mereka yang sudah ahli bilang, waduh Pak ini kayaknya kena virus. Virus apa? Ya belum tahu nih, cuman karena perubahan cuaca segala macam. Saya bilang, ya sudahlah saya kasih nih, kamu semprot aja. Ternyata hilang semua, bagus. Oh, jadi dari pupuk itu Ya, di samping unsur hara makro mikro juga memperbaiki ada tanaman asam sehat. amino, Ya. ada insek fumi ada. Inseknya tidak ada sebenarnya. Fumi ada. Tidak ada juga. Kita nggak memasukkan, tetapi secara alami tanaman itu bisa sehat kembali. Nah itu kita memang bukan di menginjek sesuatu, tapi dari pengalaman awal itu pohon karet yang daunnya pada linting Iya. dikasih pupuk ini
beres. Oh, artinya terpenuhi unsur hara. Iya, mungkin itu. Metabolisme Ya. tanaman berjalan dengan baik, dengan sendiri daya tahan dari tanaman itu naik. Sehingga bisa mengatasi masalah. Ya. Jadi seringkali mungkin belum tentu virus, Ya. tapi ada masalah di tanaman yang kurang unsur hara atau kurang apa ya. Jadi tapi orang kan juga nggak ngerti sakit pokoknya virus, ya kan? Padahal belum tentu. Padahal pohonnya sendiri yang kita mungkin belum Pak Sugi perbaiki. mungkin ya, sebelum Pak Sugi mau mulai tanam alpukat, Ya, tanam durian ini, ya. mungkin udah tanya-tanya di lain. Apa yang Pak Sugi tahu awalnya? Kan belum tanam ini kan? Belum tanam, Apa belum yang tanam. kira-kira Pak Makanya Sugi tahu, saya ya? datang ke Pak Rido juga, pengen melihat, mungkin belajar juga pengalaman yang sudah 3 tahun ini atau sebelumnya sudah nanam di tempat lain. di Serpong Ya, Serpong sudah lebih 3 lama tahun. karena Jadi saya tahu dari Pak 5-6 Rido. tahunan Ya, ya. makanya kan saya termasuk awal Ya. nggak paham. Jadi saya tanya sana tanya sini. Memang untuk durian agak apa ya istilahnya perlu perhatian yang lebih ekstra dibandingkan dengan tanaman lain. Itu yang saya ketahui dan mungkin biayanya lebih mahal daripada tanaman buah-buah yang lain. Nah, cuman memang ada satu tantangan dalam arti punya nilai value yang tinggi tapi risknya juga tinggi nih. Nah, bagaimana bisa ngatasin risk ini termasuk jarak tanam yang saya dapatkan. Pak, jangan tanam 8x8 atau 10x10 untuk musangking. Nah, mereka minta 12x12. Ya. Tapi kalau blackthorn itu masih boleh 10x10, katanya seperti itu. Nah, saya masih gali sana sini. Ada yang bilang, Pak, jangan terlalu lebar karena apa-apa buahnya supaya cepat atau apa. Itu ada hal-hal yang disampaikan berbeda-beda. Seperti kita piara koi kan. Kalau kita dengar si A ngomong begini, si B ngomong segini, si C ngomong segini, bingung kan. Nah, makanya ya paling tidak kita melihat yang fakta aja. Jadi kita, kalau saya melihatnya gini, ada orang bisa bicara, tapi jangan hanya dengar yang bicara, tapi lihat lapangan langsung. Ada. Betul. Ya kan seperti bikin kolam koi, sepertinya simple. Hasilnya mana yang dilihat? Bening atau tidak bening? Repot atau mudah kan? Nah, itu aja yang saya kira dari pengalaman semua hampir sama, tapi tetap memang harus datang dan dengar sendiri kepada pengalaman yang punya. Pak Sugi dengar mengenai durian ya? Iya, durian. Ada cara tanamnya, bentuknya belum dengar. Ada juga cara tanam tidak boleh digali ke dalam, tapi ambil di luar terus tapi diuruk ke atas. Itu ada yang ngomong seperti itu. Bikin busut, itu benar. Jadi Pak Sugi ini sebelum mulai sudah kira-kira udah ada pengetahuan awal yang benar, Boy. Iya. Kita dulu nggak tahu. Langsung ya. Pada tanam rata begitu mati semua. Dulu saya beli pertama, saya beli dari toko pertanian yang punya apa namanya tuh, ada majalahnya. Oke. Terkenal sekali. Tanam bawa pupuk kandang masukin mati semua. Ya. Nah, dari situ kita coba belajar. Kemudian lihat di Malaysia, lihat di sana. Kita cocoknya dengan keadaan di Indonesia. Jadi kondisi nanti kita bisa lihat nanti pohon untuk durian ya. Nah, saya dengar lagi Pak Rido, nanti coba ini share aja di Tasik itu sudah ada yang nanam 20 hektar dan kemudian dia memakai pupuk nggak berani kompos dari kotoran yang biasa, tapi dia membeli pupuk cacing. Casting. Ya. Nah, itu menurut mereka itu jauh tidak ada sakit penyakit yang ditimbulkan daripada kompos biasa. Oh, aduh, Pak Sugi ini udah luar biasa. jadi baru mau tanam udah ngerti ya. Itu mungkin teman kita Akadu kali. Iya, betul. Itu. Saya langsung lihat juga. Kita suka ngobrol. Oke. Jadi kita juga beli awal casting di sana dulu. Belakangan udah kita ngobrol-ngobrol ya. Dia beli dalam jumlah yang banyak. Kita di sini udah bikin. Udah coba ya. Kita udah bikin juga untuk casting. Ya, jadi untuk avukat ini mungkin ya kalau kita bandingin dengan durian ya beda. Ada beda ya untuk ini ya. Avukat ini lebih simpel sebenarnya. Avukat kalau kita tanam dengan cara yang benar tidak tergenang air juga ya, harus naik semua dikit. Tetap nggak boleh. Kemudian pupuk komposnya kuat yang dengan catatan yang udah fermentasi. Nah, lebih bagus yang tadi Pak Sugi bilang casting. Betul. Nah, Pak Sugi sendiri punya pengalaman pupuk yang bentuknya foliar atau semprot. Pupuk foliar itu memang sebenarnya kalau secara garis besar untuk pupuk mikro itu sebaiknya di foliar. Tapi pupuk makro, baik sekunder, baik yang primer juga kita kalau foliar dengan durasi waktu yang tertentu sesuai dengan keadaan cuaca itu bagus sekali pertumbuhan. Nah, pengalaman Pak Sugi
Itu pupuk itu difoliar berapa lama sekali? Sebenarnya kan kalau kita bicara, saya nggak boleh bicara sebagai penjual pupuk. Iya. Karena akan makin sering kan berarti makin banyak. Nah, seperti contoh aja, tanaman yang semusim padi. Iya. Ya padi itu kan hanya 100 hari, 3 bulan lebih. Iya. Nah, itu hanya 2 kali semprot. 2 kali. Jadi yang pertama tanam, 2 minggu setelah tanam itu hanya pakai 400 cc 1 hektar. 400 cc 1 1 hektar. Iya. Nah, kemudian setelah 1 bulan atau 45 hari, ya dari 2 minggu 45 hari, itu dikasih 1 hektar 1 liter. Itu sudah cukup. Hanya 2 kali. Jadi kita di dalam perkebunan kan nggak bisa tiap minggu gua semprotin. Ya biayanya yang jadi membengkak. Kalau di rumah kita mau seminggu sekali, mau 2 minggu Skala sekali, kecil, nggak masalah. Kecil Tapi ya. kalau Kalau udah skala perkebunan, besar kita harus lihat. Mungkin sebelum berbunga kita semprot. Nanti setelah berbuah, ya kita hajar lagi. Nanti pertengahan waktu pemotongan supaya tunas tubuh baru, nah itu semprot. Nanti, Mungkin Boy, setahun kita bisa coba, 3 Boy, kali. ya. Nanti kita coba dari pupuk realnya, kita coba, kita lihat nanti ya. Betul. Apa ya kita baca ya. Ya. Oke, jadi sebenarnya untuk avukat ini, ya sebenarnya tanamannya ini kalau kita tanam perawatan bagus cukup menjanjikan. Betul. Sebenarnya avukat ya. Betul. Ada beberapa teman kita yang pengalaman seperti Agus Joko Susilo Ya, dari Kediri ya. bagus. Kemudian Boy belum sempat hubungi yang dari Semarang gitu ya, yang apa? Nah itu satu waktu kita mungkin bisa ngobrol bersama, tukar pikiran. Beliau ya, pintar semua. untuk avukat. Saya sendiri avukat kurang mendalami secara itu, tapi garis besarnya kita ada coba Ya. dengan langsung praktek. Oke. Ya, kita ada beberapa tempat. Ya. Jadi MDPL 930 kita 930 punya, ada tinggi. yang 200 ada, yang 80 ada. Oke. Jadi kira-kira untuk tanaman avukat itu sebenarnya cukup menjanjikan, tapi kalau dia ditanamnya harus Harus sesuai yang dengan benar MDPL-nya, daerahnya. ya. Betul. Ya, kalau kita kuat, misalnya Pak Sugi kuat di pupuk, apalagi nanti mau belajar dengan kayak vermikompos, Ya. wah, luar biasa tuh. Baik. Bisa lebih murah ya. Ya. Gitu ya. Nah, jarak tanam juga ada yang 5x5, ada yang 6x6, ada yang 6x7. Kalau saya di sini 6x7. Sama kalau Miki saya 6x6. Sebenarnya kalau saya lihat Miki itu 5x5 rasanya cukup ya. Karena avukat juga tidak perlu terlalu besar. Tidak melebar dia ya. Dan kalau besar seperti begini, Boy lihat Ya, ini ya, setengah mati ya. kita urusin Betul. apa Rumputnya. untuk gulmanya nih. Iya, gulmanya. Ya. Tapi kalau Pak Sugi di Jati gulmanya di herbi karena gini, di herbi karena atau nggak usah. Ya. Kalau awal tanam betul di herbi, Ya. tapi setelah itu tidak boleh di herbi. Karena apa? Kalau kita herbicide misalnya kita pakai yang biasa itu yang terlalu keras, itu nanti takut efeknya ke tanaman induknya ya, induk tanaman kita. yang ini, Ya, pertama kalau ya. sudah di awal mau buka lahan is okay. Pakai itu yang apa namanya? Saya kok lupa. herbi ya. Herbisida yang keras, yang sampai sistematik sampai ke akar ya, mati. Ya. Tapi kalau yang kita sudah ada tanaman, kita pakai gramason. Oh, Gramason. Gramason itu hanya nggak sampai ke akar, dia cukup mematikan. Malah kalau Gramason berani di bawah Berani, ini ya, masih berani ya. Jadi dia nggak merusak ke induk. Nah, cuman kan saya lihat gini, ada satu potensi yang belum dikerjakan. Ya. Jadi rumput-rumput ataupun sisa-sisa itu kan sebenarnya bisa dicopper jadi pupuk kompos. Ya. Nah, itu kan memang butuh tenaga lagi yang kerja. Ya, saya juga akan kerjakan hal itu. Karena apa? Karena banyak daun, banyak apa yang mungkin bisa dicopper jadi kompos. Ya. Nah, itu memang kalau lahan besar kalau nggak digituin ya Ya. sayang gitu aja. Saya melihat banyak hal-hal yang sebenarnya bisa dipakai ya. Ya. Jadi ini Boy pengalaman ya, Papar ya. Coba sih Papar. Jadi pengalaman Pak Sugi juga di kebun ya, dalam skala yang cukup besar. Tempat kita di sini kita nggak herbi Pak. Iya. Kita ada coba di satu tempat sedikit kita herbi, tapi belakangan saya stop. Ya, jangan. Saya pikir rumput ini kita bisa manfaatin menjadi kompos. Betul. Kita betul. tahu untuk tanaman ini Ya. ada yangnya TC. Betul. Nah, termokonduktivitas ya, Yes, jadi yes. panas. Pada musim panas tertentu, Ini perlu. pada musim kemarau kita perlu yang di dalam bawahnya kanopi itu harus Betul. dingin. Betul. Ya. Betul. Ada orang yang bersihin rumputnya, tapi kalau terlalu panas, Kena. TC-nya ini terlalu tinggi, Betul. jadi perakarannya pertumbuhannya juga terganggu. Betul. Nah, di sini saya kalau pohon yang rumput yang banyak kita potong, kita jemur. Ya. Jemur sedikit untuk menghindari beberapa penyakit. Salah satu yang paling kita takuti itu Cryptophthora. Betul. Dia udah setengah kering baru ditaruh di bawah Samping-samping, kanopinya ya. untuk
supaya kita mencapaikan TC yang ideal. Iya, Sebenarnya TC yang ideal itu adalah satu sebenarnya. Tapi umumnya ada yang bisa 1,5. Seperti kalau kita pasir kuarsa dan itu TC-nya bisa sampai 8,4. Ya. Nah, itu ada juga yang teman-teman Boy waktu ke Malaysia kan ada satu perkebunan dia pasang pasir ya. Pasir kuarsa atau pasir apa gitu ya. Nah, pasir itu sebenarnya kalau ada matahari dia nyimpan panas. Jadi nanti akhirnya di dalam kanopi itu TC-nya naik. Akarnya juga terganggu. Pohonnya gimana? Nah, pohonnya stres. Bahkan dia ada buah isi di dalam buah, dalamnya ada isinya lagi. kosong. Berkurang ya, Pak ya? Itu mungkin salah satunya penyebabnya di bawah kanopi ini TC-nya kita harus perhatikan. Tentu di Pak Sugi kalau pupuknya kan kebanyakan foliar. Iya kan? Nah, juga harus ada namanya diperhatikan EC-nya, elektrikitas, kondisitas ya. Nah, waktu penyemprotannya ada dosisnya ya. Ada dosisnya. Ini pupuknya luar biasa, Boy. 1 liter bisa untuk 5 kubik air atau 5.000 air. Jadi berarti 0,5 itu ya. Cc ya. 1 cc setengah liter air. Atau kalau kita untuk tanaman yang tanaman biasa itu 1 cc 1 liter air. Berarti 1 liter 1.000 liter air. Nah, itu bisa ya untuk sorry, bukan berarti bukan 1 botol 5.000 liter, berarti 500 liter kalau mau untuk pohon-pohon yang besar. Tapi kalau misalnya untuk sayur, untuk bunga itu 1 cc 1.000 liter. 1 cc 1 liter air. 1 cc 1 liter. Berarti berarti kalau orang biasa tinggi 16 liter itu 16 cc aja. Cukup ya untuk semprot ya. Mungkin tanaman bunga, tanaman itu cukup. Kalau di rumah saya pakai ya segitu. Gitu ya. Oke, Boy, kita lihat Boy bisa lihat ya. Kita punya pohon ini kita udah tanam kira-kira 2 tahun lebih. Ya. Di sini kita nggak buru-buru dibungain, karena kita lihat, tadi Pak Sugi lihat, pohon yang kelihatannya rada stres, itu yang keluarin bunga. Tapi saya di sini saya maunya subur dulu, kira-kira dia batangnya cukup besar, di usia 3 tahun baru kita mulai bunga. Betul. Ya di sini. Avokat ini kalau penyiraman air bagus waktu di musim kemarau, pertumbuhannya bagus kan. Jadi batangnya harus besar dulu ya. Papar punya pengalaman gimana Papar di kampung? Ya, kalau untuk kedepannya ya sama seperti ini. Ini mungkin Papar mesti kasih pupuk lagi nih Pak. Ini supaya ukuran bisa lebih lagi, ya. besar. Boleh. Nanti mungkin dikasih MPK grower boleh. Kalau kita pakai Novatek juga boleh. 11, 17 ya. Tapi biasanya kalau Pak Rido, kalau sudah segini, mungkin sudah terlambat ya. Karena udah umurnya kan ini paling sudah kecuali masih pentil ya. Masih pentil kita tambahin mungkin menolong banyak. Tapi kalau sudah sebesar ini ya coba aja. Namanya eksperimen kan sekalian. Benar yang Pak Sugi ngomong. Jadi kalau kita udah lihat begini terus kalau kita pupukin itu kandungan kandungan pati yang di dalam sini itu untuk mensuplai ini sebenarnya kita tabung jauh-jauh hari. Betul. Kita tabung jauh-jauh hari. Memang kalau kita lihat ini pohonnya juga nggak terlalu subur. Coba lihat sebelah sana, lebih bagus. Jadi beda. Klon sama, ini bunga itu nggak bunga. Artinya memang pohon kadang-kadang kalau stres berarti dia punya gibberellinnya itu terhambat. Dia punya respon untuk pembungaan. Makanya kita tahu ada namanya paklo. Paklo itu tuh menghambat gibberellin. Ada lagi satu tuh prehexadion kalsium juga sama ya. Cuma kalau kita spray, kalau ada hujan nanti masuk ke tanah, itu pengaruhnya untuk tanah itu jelek. Itu biasa paklo untuk tanaman-tanaman mangga. Kalau mangga dia secara genetiknya dia kuat untuk paklo ya. Karena di bawah tanah ini dia ada bakteri tertentu yang bisa nahan untuk mangga ya. Nah mungkin satu lagi Pak, nantinya kalau pupuk saya dipakai, misalnya bunganya pentilnya jadinya banyak, jangan lupa saat itu ditambahin pupuk kompos supaya makanannya cukup waktu. Kalau tidak, bunga banyak, buah jadi banyak, tapi makanannya nggak cukup. Akhirnya dia nggak gede. Buahnya nggak gede. Kalau di durian itu kita biasa tuh ada penjarangan buah namanya. Cuma kadang-kadang orang sayang. Nggak, kalau durian memang mau nggak mau dijarangkan karena kalau enggak kan nggak bisa. Semua saya kira dijarangkan. Tapi maksud saya kalau memang pas buahnya cukup banyak dan kita mau, ya kita tambahin makanannya. Makanannya harus tambah waktu saat pentil sudah jadi.
Ya. sudah pasti jadi gitu loh. Oke, jadi memang yang kita bicarakan Boy ya, ini pengalaman Pak Sugi di Jati, kemudian sekarang mulai punya lahan, terus lihat-lihat YouTube, wah ini mau pakai avukat separuh, Iya, duren. duren, Tapi alpukat. awal yang bagus, Pak Sugi udah belajar dulu duren, wah ini susah. Iya, Jarak tanam udah belajar, Iya. jarak tanam udah belajar, Iya. klonnya juga udah Harus belajar. tahu, Ya. iya. Ini bagus sekali untuk pekebun-pekebun pemula yang mau tanam. Belajarlah Pak Sugi, kunjungin beberapa kebun sehingga nanti waktu tanam tidak salah lagi. Betul. Sehingga betul. nanti di Indonesia ini bisa banyak sekali Iya. pekebun durian yang sukses. Saya, Banyak orang yang tanam nggak sukses akhirnya iya. ya akhirnya kebunnya ditinggalin telantar, Betul, tidak betul. menghasilkan yang baik. Betul. Kita lihat di negara Thailand untuk perkebunan bagus maju ya. Untuk durian juga bagus. di Iya, sana. iya. Mereka hampir 70% berhasil ya. Iya, Kalau di Malaysia juga jangan sampai dipikir banyak, oh Malaysia duriannya enak. iya. Memang iya, durian iya. musangking enak. Iya. Ada duri hitam. Iya. Sekarang ada beberapa, ada tupai king, ada Jack Sparrow, jerai banyak ya contohnya. Enak kalau kita pergi makan sana. Tapi pekebun yang sukses sana secara presentasi, Kecil. menurut Profesor Ajis, kurang lebih cuma 20% kebun yang berhasil. Oke. Yang lain itu ya pas-pasan. Iya. Bahkan juga ada yang Makanya masih rugi ya. karena Ya. juga sebenarnya butuh ahli. Ya, Karena banyak investor kan kita mau ya. punya uang, punya lahan, mau, tapi yang merawat yang tidak ada. Nah, itu nanti kita lanjutin di duren. Oke. Itu artinya apa? Kita harus buat infrastruktur yang bagus. Betul. Ya, perencanaan yang bagus. Iya, Terus nanti kita cari lokasi yang tepat, betul. terus klon yang tepat, Betul. sehingga nanti ditanam bisa menghasilkan hasil yang bagus Betul. gitu ya. Oke, Boy. Kita akhirin aja, ikutin terus YouTube Kebun RB. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini berguna untuk teman-teman. Pak Sugi ini luar biasa, baru Enggak pemula. juga, enggak. Tapi kalau untuk ikan koi, ya, ini ketua Asosiasi Koi Indonesia. Sudah 50 tahun lebih ini, pengalaman 40 tahunan ya. Ya. Oke, ikutin terus Kebun RB. Selamat pagi ya, Selamat masih pagi ini ya. siang. Ya, menjelang siang.